bagus kata. And if I can ask everybody to stand up again, please. Sekarang mari semuanya berdiri. Do you have a dream? Not loud enough. Kurang keras. Do you have a dream? Then, put your right hand below and hold it close. Close your, Tepakkan tangan Anda, taruh. close your eyes. Tutup mata Anda. Think of all your dreams. Pikirkan mimpi-mimpi Anda. That beautiful house. Rumah-rumah yang indah. That car. That Mobil-mobil. big money in the bank. Uang yang banyak di bank. Vacation with your family. Liburan dengan keluarga Anda. Europe. Eropa, USA. Amerika. Anywhere you want. Dimanapun yang Anda mau. It's in your hands. Itu semua di tangan Anda. You have it. Anda memilikinya. And open your eyes. Buka mata Anda. And say yes. Katakan yes. Not loud enough. Kurang keras lagi. Yes. Thank you. Now, you're not finished. No. Belum selesai. On your left hand, Tangan kiri Anda sekarang kepala open. dibuka. Think of all those that are stopping your dreams. Pikirkan apa yang memulai impian Anda. Maybe your family, Keluarga Anda, your friends, teman Anda, your fear. ketakutan Anda, Let it go. lepaskan. And tell it, I'm done with you. Katakan kabar ketakutan itu, saya muak, cukup. Dibilang lang. Buang. Buang semua itu. Ya, buang semua itu. Yeah, okay? Okay, very good. Sit down, please. Anda juga very good in English language. No, it's very, very small. I wish I have spoken around the world, but it's my first time to speak here in a crowd like this. But do not worry, I am very sure all of them, yeah, you are their friends, yeah. Are you friends with Mami Susan? Not loud enough, kurang keras. Jangan malu-maluin Filipin, ayo. Are you a friend? Yes. We are all your friends. I am, thank you. I'm very happy to be here. Ya, Mami Susan sangat berbahagia untuk ada di sini. Thank you so much, and of course, I am very privileged to have a translator, which is a doctor. Ya, Mami Susan sangat ya. Ini dokter yang inilah haji mumpung ya istilahnya ya. So thank you. I hope you will pick up something today, and most of the things I will tell you, you already know, but we always need to be reminded. Jadi apapun yang dikatakan Mami Susan, ini mungkin pernah Anda dengar sebelumnya, ya. Tapi ya hal-hal ini harus terus Anda ingat. Makanya itu Mami Susan tidak akan bosan-bosan mengulangi dan mengingatkan Anda tentang hal ini. And of course, I would like to thank my idol, Ibu Ina. Ya, sekali lagi Mami Susan ini berterima kasih kepada Mami Ina, juga kita semua. Because without her, I will not be here. Karena tanpa Mami Inge, ya Mami Susan tidak akan ada di sini dan tentunya kita semua juga. Thank you, Ibu. Okay. So today, I'm going to do a presentation on the Apples Principle. Apples. Apples Prinsip Principle. apel. Ya, Yes. sekarang Mami Susan mau cerita prinsip sebuah apel. Produk kita apel, prinsipnya juga apel. How many of you have heard of this principle? Siapa di antara Anda yang pernah mendengar prinsip ini? Belum ya? Belum. Okay. Very good. Kita sekarang kita apply Apple Principle. Ya, sekarang kita menerapkan prinsip apel. Tujuannya apel, prinsipnya juga apel. Untuk BioGreen ya. Tepuk tangannya mana? Oke, sorry. This on the right? Oh, I I think the sensor is not working. So. the sensor is not working. Okay, let's see. It's not on.
it is on. You can see the apple is sliced into different, numbers, ya. Jadi Anda lihat apel ini terbagi ya beberapa lapisan. Remember they say an apple a day keeps the doctor away. Anda tahu ya istilahnya dengan sebutir apel setiap hari ya Anda tidak perlu mengunjungi dokter. But now, bio-green apple a day will keep the doctor away. Dengan mengkonsumsi bio-green, ya semua dokter akan menjauh kecuali dokter hitam. There is a sign. I believe in science. Okay? Kita semua percaya kepada ilmu pengetahuan. Look at this. The first apple that created history. Ya, Anda lihat di sini ya apel yang diceritakan pada masa sejarah. The forbidden apple. Apel yang terlarang. Yes, for some they say it is not good, but for men it is the beginning of their happiness. Ya. Ada yang bilang itu tidak enak. Oh my God, I'm a man, so I am kind of feeling but it's okay. Okay, Jadi apel itu permulaan ke bahagiaan. Yes. They are all very shy, Mami Susan. Leon told me, you be careful of your jokes. Kata Leon, hati-hati pada dokter itu juga suka bercanda. Belum tahu dia. I am Filipina. We like green jokes. Ya, di Filipina banyak bercanda. In Indonesia, we like to do a lot of jokes. Pak Hendra is very good at jokes. Oh, my God. My new friend. Okay, now the second apple that created history. Next, please. Ya, Next, please. Next slide. next slide. Nah, ini What apel is that? Apple. Steve Jobs, right? What did Steve Jobs say? Let's go invent tomorrow rather than worrying about what happened yesterday. Jadi apa yang dikatakan Steve Jobs? Mari kita yang inovasi ciptakan masa depan daripada Anda mengkhawatirkan apa yang terjadi kemarin. My friends, yesterday is gone. Teman-teman, kemarin itu sudah pergi. Tomorrow may never come. Ya, masa depan belum tentu akan datang. Today is what matters. Sekarang inilah yang matters. Ya, sekarang inilah yang penting. If you do everything today in the right way, Apa yang Anda lakukan hari ini dengan benar, your tomorrow will be okay. Anda akan menyongsong masa depan yang lebih. Betul? Yes, very powerful. Very good, thank you. The next slide, please. This is the third apple. Nah, We are creating history! ya, sekarang kita menciptakan sejarah ya. Can you believe this? Apa Anda percaya? You may not realize it, Anda mungkin tidak menyadarinya, but you have a gold mine on your feet. tapi Anda punya tambang emas di kaki Anda. And I am proud of you, Indonesians, because you are positioning yourself in the map. Nah, sekarang ya, Anda sebagai orang Indonesia, Anda harus bangga. Anda memposisikan diri Anda di atas tambang emas itu. It is not just a history that we are making, but we will also create a legacy. Ya, Anda bukan cuma menciptakan sejarah, Anda akan menciptakan legasi yang bisa diteruskan ke anak cucu untuk masa depan. This is the man I met 1.5 years ago. Inilah
Dia yang ditemui Mami Susan. Ibu Inga introduced him to me in a coffee shop. Ya, Ibu Inga memperkenalkan Pak Larry di kedai kopi. Ibu Inga would introduce to me before many business opportunities. Ya, Ibu Inga memperkenalkan ini di antara banyak peluang bisnis lainnya. But I always say, no, or yes, but I don't call her again. Right, Ibu, ya kan? Tapi Mami Susan sedikit jual mahal. No, what does that mean? Sebenarnya aku Ibu Susan, kan? I'm doing a joke. Okay. Like Filipinos, yes? So he is a Filipino in his other life. So when I met Larry, he inspired me because he said the magic word. Ya, pada saat Mami Susan ketemu Larry, ya, Larry ini begitu luar biasa, dia menginspirasi Mami Susan. First of all, he has no air. He's so simple, down to earth, Ya, and he has a dream. ya. Pak Larry ini simple, ya, sangat membumi, ya, jadi itu tidak sombong, tidak arogan, ya, dan sangat humble. You know, guys, it's very important in networking, especially when you're doing business with people. Ya, ada poin yang sangat penting dalam melakukan bisnis, terutama Anda berhubungan dengan orang, Is the humility. Humility, humble. ya. Anda itu harus rendah hati, ya. Kalau kata orang Indonesia, ilmu apa? Ilmu elang. Ilmu adi. Because humility is a very big deal closer. Ya. Pada saat Anda rendah hati, persentase closing Anda akan meningkat tajam. Ini Anda harus ingat. Because you know, guys, the people we meet going up. Ya. Pada saat Anda bertemu orang, ya, pada saat mereka bangun, Is the same people you meet going down. adalah orang yang sama, ya, ketika mereka jatuh. You never know. Anda tidak akan pernah tahu. Life is like a wheel. Ya. Hidup ini kadang di atas, kadang di bawah. Itu seperti roda. So remember that. Ya. So Larry loves to live. He loves life. Anda harus hidup. He's a very positive person. Very positive. Positif. Positive. Pak Larry itu orangnya sangat positif. He wants to leave a legacy. Ya. Dia mau meninggalkan legacy, mau meninggalkan tanda. Money, car, house, everything that you have, you will live when you die. Ya. Kekayaan, rumah, mobil, ya. Pada suatu saat Anda akan meninggalkan semua itu ketika Anda meninggal. Seperti kata pepatah Indonesia, harimau mati meninggalkan, manusia mati meninggalkan. And we are very lucky. I don't know what We are just playing a very famous Indonesian proverb. I think we have. It is very profound in Indonesia. I think I have to bring you every time I speak anymore. You're in trouble. So we are very lucky because if you are in manufacturing, you are in any other business, bisa kita bikin uang, beli mobil. Now I don't need you anymore. Nah, Anda harus ingat ya, pada saat Anda bekerja di perkantoran, di industri dan sebagainya, apakah bisa menghasilkan uang? Tapi di MLM, networking, okay? We are in the business of creating successful people. Nah, dalam bisnis SLM, Anda berada di dalam
sudah di atas itu. That is a legacy. Itulah legasi yang ditinggalkan Pak Larry. Luar biasa. So what is the key to success? You want to open the success door? Mau dibuka itu sukses? Pintu kesuksesan apakah Anda mau buka? Ya, cuma satu. Cuma 10. Yang belakang mau sukses? Not enough money, Susan. Oh ya, oke. Ya. Mungkin kalau kita tidak ada energi, uang tidak masuk. Iya. Uang kan energi. Kalau kita mau tidur aja atau tidak ada energi, uang juga tidak masuk dengan kita. Jadi, saya ulangi kata-kata Mami Susan. Anda mau sukses? Yang belakang nggak bersuara. Anda mau sukses? Yes, much better. And Napoleon Hill said, success can be only created by you. Only you. Napoleon berkata, sukses hanya bisa diciptakan dari Anda. Bukan upline, bukan Pak Larry, bukan siapa. Only you. It's in your hand. Hanya Anda. Kan? Betul? Bagus. That's the only thing I know. Betul. Okay. Winners versus losers. I want you to see and I want you to think, which one are you? Anda sekarang melihat pemenang dan pecundang. Jadi pada saat Anda melihat ya baris ini, Anda refleksikan kepada diri Anda bercermin, Anda itu either a winners atau pemenang atau pecundang. Anda pilih mana? Ya. So, yang dia pecundang ya, be careful ya. Pemenang atau pecundang? So siapa? Who among you will say or says it is difficult but it is possible? Siapa yang dibilang begitu? Yang biasanya dibilang begitu? Nah, seorang winner kadang-kadang dia bisa menemui kesulitan. Ini susah, tapi ini mungkin saya pasti bisa. Itulah seorang pemenang. Itu kan payah tapi bisa. Siapa yang pikirannya seperti begitu? Siapa yang pikirannya seperti begitu? Payah tapi bisa. Siapa? Apa yang lain? Yang lain tak tahu. Oke, kalau belum begitu, mesti you have to start that way. Ya. Change. Ya. Number one. Number two. Winners always see the gain. Bisa yang winners itu bisa kelihatannya dengan apa-apapun. Jangan lihat apa yang cantik di mana satu barang, satu situasi, satu wow. I know, my Indonesia is coming out. Oh, you may not need me, right? No, I need you. I need your jokes. Alright. Now let's have a joke ya. Okay. Jadi seorang pemenang itu lihat apa yang bisa saya raih. Apa yang bisa saya raih dari mimpi saya. Itulah seorang pemenang. Apakah Anda seperti itu? Ya. Very good. I did not understand. What I say is, winners always see the possibilities. Pintu pun tutup, rumah pun semua tutup. Jangan pikir, bagaimana aku bisa masuk di rumah itu? Translate. Ya. Translate into English. Ini tak ngomong Jawa ya. Jadi pada saat itu kita definisikan seorang pemenang, ya, memang pintunya terkunci. Apakah Anda akan pergi kalau Anda seorang pemenang? Apa yang Anda lakukan kalau pintunya semua terkunci? Kalau dibuka Anda maling dong. Anda harus knock the door. Betul. The last thing, winners will make it happen. Okay? Seorang pemenang akan membuat itu terjadi. Remember the three types of people? Yang satu, tunggu-tunggu aja.
aduh, ibuin natin, mungkin besok ada love from above. Ya. Ya kan? Waiting for things to happen. Yang satu, will just watch things happen. Tapi winners will make things happen. Okay? Okay? So losers, of course, dibilang possible, but it is too difficult. Ano kaya sekali, manang mungkin, kan ako mesti masak dulu, apa yang makanan nih, suami marah nanti, ya kan semua excuse scientist namanya, kan? Semua the reason is there. Ya, kalau seorang pecundang itu, ya katanya mungkin, tapi gini aja sulit, itu aja sulit, kayak iklan susu. Susu, that's very bad in Filipino, susu. And, Susu. okay. And then, we see the pain. Kan biasa kan, hidupnya kerja jam 9 sampai jam 5. Dan MLM networking mesti prospek mau lihat jam 10 malam atau jam 9 malam. Dan aduh bahaya sekali di bisnis ini. Aku biasanya sudah tidur jam 7. Kan? Ya, tapi biasanya uang di dompet kecil aja. Kalau mau uang di dompet seperti Jansen, mana mungkin ada payah-payah. Semua ada payah. Dong. Tidak ada payah dong. Jadi seorang pecundang itu selalu melihat kesulitan. Aduh capek, aduh sakit, aduh ngomel-ngomel, aduh ribet, aduh rempong. So, kalau kita pergi ke Sogo, kita lihat Rolex atau tas yang cantik, payah juga dipilih. Kan semua payah kerja, payah dipilih. Apa mau? Payah kerja aja tapi cepat dipilih kan? Semua kita mau. Did I say it right? Yes. Okay. The message they understand, Larry? Okay. So anyway, let it happen. So the two things, like they say, you must have two things. Anda harus memiliki dua hal. Burning desire. Anda harus memiliki keinginan yang membara, menggebu-gebu. If you don't have that burning desire, Kalau Anda tidak memiliki keinginan menggebu-gebu, sukses kita sedikit aja. Di bawah. suksesnya mantep. Ya, antum. Kantok. Antum. Oh, sorry. All our dreams, we have in the bottle. You write it down, kan? Ditulis, dibaca, dibilang dengan kawan, dibilang dengan ibu-ibu, dibilang dengan semua, announce to the world your dreams. Nah, jadi kalau Anda punya sebuah mimpi, Anda harus teriakkan ke seluruh dunia. Tapi teriaknya jangan kayak Kenapa? Because kita hidup di dunia semua energi. Ini energi. Ini energi. Sepatu energi. Semua energi. Mesti message kita di-announce di dunia. ya. Jadi apa yang terjadi? Ya, mimpi Anda itu jangan Anda pendam. Ya, Anda harus keluarkan. Karena apa yang tertempel di dalam tubuh Anda itulah energi yang merepresentasikan, yang mewakili diri Anda. Kalau Anda ngomel-ngomel, ngeluh-ngeluh, energi Anda jadinya apa? Negatif. Dan biasanya kan that our day goes so fast. Ya, hari-hari kita akan berlangsung dengan cepat. Masak, bantu anak-anak, pergi di belanja, masak lagi, makan lagi. Kan di Indonesia begitu kan,
Baru mau makan aja, masak lagi kan? Kan? Suka makan orang Indonesia. That's why I love it here. Because aku suka makan juga. Aku suka terasi dan belacan. Siapa yang suka terasi belacan? You know? Ya, aduh. Siapa yang suka apel stem? Yuk, kita punya kawan. So anyway, it's very important that your dream, you will not let a day go that you have forgotten your dream. Jadi apa yang sangat penting kata Mami Susan, jangan biarkan mimpi itu lari dari pikiran Anda barang cuma 1 hari. Biarkan mimpi itu Anda bawa seperti tadi Anda menggenggam. Yeah. So that's why you hold your hand, you think of all your dreams. Waktu kita tidur, sebelum tidur, dibikin itu exercise itu. Semua dream kamu pegang. Dipikir itu sudah datang. Sudah di dalam tangan kamu. Waktu baru bangun, sebelum pergi di kamar kecil, juga di tangan. Dan waktu mandi, sing. What is sing in Indonesia? Nyanyi. I wanna be a billionaire, so freaking bad. Okay? Can we all sing that together? Do you have that song? I wanna be a billionaire. I wanna be a billionaire, so freaking bad. I want you to sing that again and again. When you are taking a shower, when you are walking, when you are driving, even when you are waiting for the bus. And then the next person next to you say, kenapa nyanyi begitu? Kenapa kamu gak mau billionaire? Aku mau. Mau tanya bagaimana? Join lah. Prospecting namanya dong. Okay. Okay. So an apple a day will not only bring the doctor away, but it will bring you to the top. Jual sana, okay? Kan? Jadi sebutir apel tidak hanya mengusir dokter, tapi membawa Anda menuju puncak. Luar biasa. So let me give you. Are you ready for the principles? Remember, APPLES. Okay? Jadi ada 7 huruf APPLES. Number 1, A. Attitude. Nomor 1, attitude itu sikap. Okay? Oprah Winfrey said, okay, that the greatest discovery of all time is that any person can change his future by merely changing his attitude. Please translate. Ya. Anda kenal Oprah Winfrey? Siapa Oprah Winfrey? Katanya kenal. Ya, Oprah Winfrey itu salah satu yang pembawa acara top di Amerika yang dulunya juga susah. Betul. Dia bisa mengejar mimpi. Itu yang penting ya. Jadi kita tiru. Apa kata Oprah Winfrey? Kata Oprah Winfrey, penemuan yang terbesar sepanjang masa adalah orang-orang yang bisa mengubah masa depan dengan hanya mengubah sikapnya saja. Do you agree? Yes. Betul kan? Change your mind, change your life. Ya. Ganti pikiran Anda, maka Anda akan mengganti kehidupan Anda. We have so many limiting beliefs. Ya, kita banyak punya kepercayaan yang membatasi Anda. Kadang-kadang kebanyakan kali yang keluarga kita yang ditanam di brain kita, di otak kita, dibilang, mana mungkin kamu bisa kena it, oh, that's broken. Okay. You will never make it to the top, you know. Ya, jadi kadang-kadang keluarga kita sendiri itu memberikan pernyataan yang menjatuhkan mental kita. Alah, kamu cebol mau jadi supermodel. Alah, muka kayak papan cuci mau jadi model. Ya, jadi Anda kalau punya sikap, attitude, Anda jangan terpagar
dari jangan terpenjara. Anda hancurkan penjara itu. So John Maxwell said, attitude is not going to make the difference. It is the difference. Tapi kata John Maxwell, ya, jangan sikap itu ya bukan hanya tidak membuat perbedaan, ya, perubahan sikap itulah perbedaan itu sendiri. Betul? Betul. Look at this. Like the if only disease. What is if only? Ini penyakit. If Andaikan, andaikan. Itu cuma mimpi yang tidak tercapai. Anda mau hidup Anda cuma dipenuhi dengan kata andaikan? Tidak mau. So we have to look at life or at things like it is better, not bitter. Ya, Anda harus ya melihat kehidupan itu akan menjadi lebih baik. Jangan menjadi baik. Better or bitter. Anda mau jadi better atau bitter? And one of the things, you know, when I was poor, Ya, satu hal ya yang Mami Susan ingat ketika berusia 4 years. ya, kami kan di keluarga 22 anak-anak. 20 anak-anak. Ya. Bukan satu mama, 2. Kan? Mungkin mati. Sudah di 14 itu sudah tidak bisa lagi. Kan? Tapi satu rumah seperti satu aja kan. You know, hidup kami, aku tidak ada kursi di rumah, tidak ada no bed, no TV, no radio, tidak ada semua. Kan? Kalau masak yang begitu kan, kayu, begitu. Tidak ada toilet, kan? Kalau tapi bapakku insinyur, tapi 22 dibagi, gaji dibagi 22 kan miskin, kan? Lebih bagus yang bapak kerja di McDonald, tapi 2 anak, lebih banyak uang yang 2 anak itu dari kami, kan gajian namanya. So, tapi tak pernah komplain. Komplain, what is complain? Mengeluh. Mengeluh, tak boleh mengeluh, tak boleh. Tak makan pun, tak boleh. You know? So, sampai sekarang, aku tak mengeluh. Ibu Ida pun diberpakai, aku tak mengeluh. Cinta namanya, love or ego, kan? Okay. So, in MLM, they say slow is fast. Sorry. Slow is fast. Who believes that in networking, slow is fast? Siapa yang slow? Slow. Pelan-pelan. Oh, pelan-pelan adalah cepat. Tak boleh di MLM begitu kan? Di MLM tidak boleh. Ya. Mesti cepat. Ya. Namanya MLM, Anda harus cepat. Itu ibarat Anda mengejar mimpi. Anda terlambat, mimpi Anda bergerak juga. Because you know, in MLM, kita seperti pesawat. Pesawat kan kalau take off, mesti cepat kan? Yes. Jadi pesawat pada saat tinggal landas itu cepat. Kalau pesawatnya tidak cepat, yang ada take off. nabrak hambar. Ya. Kena take off kan? Iya, nggak bisa tinggal landas. So siapa sini yang pelan-pelan? Kura-kura, siapa kura-kura nih di sini? Kurang-kurang cepatnya. Not twice here. Kalau kurang cepatnya, kurang uangnya. Mesti cepat, so uang pun cepat juga kan? Lihat si Ibu Ina tuh tak tidur loh. Setiap hari presentasi 3, 4, 5 hari berkali kan? Cepat loh. Sekarang autopilot aja, cruising. Itu namanya dong. I love that. Okay. So P, remember,
APPLES. Semua bisa kita diganti PPPLES, tapi yang A tak boleh. Attitude is important. Ya. Apples ada 6 huruf. Ya. PPLES itu bisa tergantikan. Cuma attitude itu sudah harga mati. Yeah. Kalau Anda sombong, takabur, tahayul, tidak akan pernah bisa. So very important, very important. Okay, you make money or you become the average of the 5 people you hang out with. Ya, sorry ya. You become the average of the 5 people you hang out with. Nah, ini penting sekali ya. Jadi kondisi Anda sekarang adalah ya jumlah kekayaan Anda rata-rata dari 5 orang yang berada di sekeliling Anda. Jadi Anda harus kelilingi dengan orang-orang yang positif. Betul. Jadi kalau di dunia network ya, makanya tadi kata Pak Pras, kata Pak Hendra, kelilingilah dengan konsultasi. Jangan Anda menutup orang-orang yang negatif. Allah, sudah saya bilang gagal, kamu nggak percaya, ya Anda gagal. So stay away from negative people. Jadi Anda harus singkirkan orang-orang yang negatif di kehidupan Anda. Okay, so the next P is prepare. Si John Maxwell itu, he said, the game is won before it is begun if you understand the process. Ya, jadi P itu artinya persiapan. Ya, Anda bisa memenangkan permainan ini, ya, ketika Anda mulai mengerti prosesnya. So without preparation, kalau kita tidak prepare, if we are not prepared because you don't know and you don't do what it takes, pressure loh. Jadi yang penting dari sini adalah persiapan. Jika Anda tidak memendam medan peperangan, ya, kemungkinan Anda untuk menang akan semakin kecil. Bahkan Anda bisa lupakan saja. So they say, luck is what happens when preparation meets opportunity. So always be prepared. Ya, jadi sebuah keberuntungan itu apa? Sebuah keberuntungan itu terjadi ketika persiapan digabungkan dengan peluang. Example, I will meet the top one of probably Herbalife in the coffee shop, the Starbucks. Ito yung top one, ito Herbalife. My God, ini opportunity untuk aku presentasi Bio Green. Tapi aku gak prepare. Bagaimana opening dengan top leader begitu. I'm not prepared. I don't know the product presentation. Mesti ada laptop. Kan? Ako tahu plan. So, preparation is everything. Jadi ada satu kasus ya, ketika Anda bertemu top leader, ya top leader dari MLM lain, ya, Anda akan dihantui oleh perasaan, aduh, ini bagaimana? Ini top leader kuat. Bagaimana persiapan saya? Apakah saya sudah menguasai produk, menguasai sistem? Laptop saya di mana? So you always have to have your tools with you. Yeah. Business cards, brochure, sample, all the things. Be prepared. Ada apapun, ada brochure, ada business card, you lost the opportunity. Jadi apa yang Anda lakukan ya? Anda ini label Anda Bio Green, ya. Senantiasa dari Anda bangun, when you wake up and you sleep, ya, dari Anda bangun sampai Anda tidur, itu opportunity. Anda siapkan itu semuanya. Kartu nama, brosur, sampel, kalender, yang namanya peluang itu bisa muncul tanpa diduga-duga. Opportunity may appear without you realizing it. Ya, kuncinya Mami Susan itu siapkan, ya, itu jadikan baju pada diri Anda. Dan apa namanya lagi kan? Ini kan apa? Business. You must always have products.
that you can give them one sachet for sample, kan? Untuk mencoba atau apa, kan? So, you know, we are not here to buy, we're here to do business. Second, perform. The letter P, second. P yang kedua adalah performance, ya. Anda show. So like what Bapak said, action. Johnson, action. Ya. You know, sometimes fear is what's stopping us from doing action because we are afraid of success. Ya. Nah, satu hal yang paling besar, ya, dinding rintangan yang paling besar sebelum Anda melakukan sesuatu adalah ketakutan. Ya. So, ada juga yang banyak orang itu paralysis of analysis, kan? Always organizing. Oh, I have to organize. Oh, I have to organize. So you become just keep on organizing. Tapi tidak ada action. Kan kalau no action, no money, no closing. Nah, ini ya fenomena penting, ya. Ini yang Anda harus catat, ya. Pak Susan said paralysis by analysis. Paralysis artinya lumpuh, gak bergerak by analysis. Itu orang bilang kalau bahasa Indonesia baper. Indonesia, aduh ketemu saya, aduh dia kan sukanya ini, ya. Oh, saya harus begini. Oh, tunggu dulu. Pada saat itu kan dia ngomong gini. Oh, saya harus gitu. Pada saat Anda berpikir menganalisa orang sudah berjalan, Anda analisa 10, 100, 1000 itu tidak ada gunanya. Itulah yang kata Mami Susan, paralysis by analysis. I will give you a tip. Mami Susan akan kasih satu tips yang very useful. Because kan kita human being, kita kan orang-orang kita banyak baggage di sini, kan? Habits, baggage, mental conditioning. So action hanya sekali. Seperti mobil kita Ferrari, kan? Banyu green Ferrari itu, kan? Komplan kita bagus, engine-nya V12, itu bisa lari cepat, kan? Tapi kita duduk juga di dalam mobil. Tapi kita tidak dibikin kunci. Yang actionnya itu kan, dan acceleration. Kita dibikin. What will you do so you will have action every day? Nah, ini salah satu kunci yang penting, ya. Itu ibaratnya Anda memuja Ferrari, mesinnya bagus, spare part bagus, semuanya bagus. Tetapi pada saat Anda duduk, ya, Anda banyak pikiran. Pas saya nabrak orang gimana? Saya bayar asuransi banyak dong. Katanya tetap keluarnya 100 juta, 200 juta. Kalau Anda berpikir semuanya itu, Anda tidak akan memulai menghidupkan mesin. Anda akan tersangkut selamanya di situ. So, do you want to know? Jadi, Mami Susan akan kasih satu kunci untuk memecahkan rintangan itu. Kita kan biasa banyak buku The Secret. Who had read The Secret? The Secret, Power of Intention, Power of Attraction. Kan? Itu bagus. Bagus sekali. Tapi ini lebih efektif. Pikir, you have to think of what you don't want to have anymore. Seperti aku kan, waktu we were young, we were very poor. I have to send myself to college. Marketing kan 4 years aja, tapi I took it for 8 years. I have to be a waitress, begitu kan. I don't want to be poor anymore. You know, I don't want to be poor anymore. Because kalau itu difference. If I will dream of a big car, I will dream of a big house, I will dream of a vacation. Tapi ako biasanya sudah miskin. Ada pun rumah besar sudah boleh, kan? Tapi yang fear, you use fear for the positive. Kalau mungkin kamu bisa, ada itu. Tapi pikir, anakku begitu lagi, seperti aku. Tak mungkin
ako mau, anak-anak ko, miskin lagi. Kan? Waktu tahun-tahun yang aku muda, tak ada MLM dong. Ibu-ibu tak ada opportunity seperti kita. The best business module ever created by mankind is MLM. The best. MLM will be the solution to make the poor very rich. Jadi apa yang terjadi? Bagaimana Anda memecahkan rintangan itu? Anda harus berpikir apa yang Anda tidak mau mengalami lagi. Seperti misalnya Mami Susan. Oke. Ya, oke. Jadi Mami Susan akan terjadi pada saat Mami Susan berjuang untuk hidup. Ya, pada saat Mami Susan ketemu dengan rintangan, pada saat kuliah, pada saat berbisnis, Mami Susan selalu ingatkan kepada dirinya, ya, saya tidak mau menjadi miskin, saya tidak mau anak saya menjadi miskin, saya mau anak saya bahagia. Saya harus berjuang, I need to fight. Yes. And apa lagi? I want to make sure that there will be many people to realize this. Jadi yang Mami Susan inginkan, ya, pada pembicaraan kali ini, Mami Susan ingin kita semua ingat dan sadar akan hal ini. Mari kita sama-sama pecahkan rintangan yang ada di dalam pikiran kita. Setuju? Okay, I will go very fast because we are running out of time. The next is L, learn. Knowledge is power. What you know today is obsolete tomorrow. Continue to learn every day, every day, every day. Learn, learn, learn. Jadi L ini apa artinya? L ini artinya adalah belajar. Ya, pengetahuan adalah power, adalah kekuatan. Jadi Anda, ya, jangan bosan-bosan untuk belajar, belajar dan belajar lagi. Ya, meskipun seperti Johnson sudah 1M, ya, Johnson masih juga belajar, belajar, belajar. Learners are earners. The sign of a superstar is that they're always looking to learn new techniques, re-engineering, like what Johnson said. Because if you are not ahead, what you do today, somebody will copy. Be ahead of them. Do something different. So, sampai tak boleh apa-apa pun bisa di-copy kamu. Always re-engineer yourself. Nah, ini very important ya. Jadi apa yang terjadi pada saat kita belajar? Ya, pada saat kita belajar, kita memperoleh pengetahuan baru, teknik baru, skill baru, ya, sampai sedemikian rupa sehingga orang-orang yang iri dan cemburu, ya, tidak akan bisa meniru Anda. Because when you are ahead, the people will always follow you. And you want to be a leader because leaders are learners and learners are earners. Ya, nah, ini yang sangat penting. Ya, pada saat Anda bisa melesat maju, ya, orang-orang akan mengikuti Anda. Pada saat Anda menjadi seorang leader, ya, Anda harus senantiasa belajar, dan dengan belajar Anda yang menjadi pemenang di sini. Setuju? Setuju. 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 Next is evaluate. You evaluate. Ditulis. How many of you have a daily planner? Daily planner kan yang hari-hari kita ditulis apa yang kita dibikin. Siapa yang 2016 kan? Setiap baru tahun kan kita beli daily planner kita untuk agenda calendar. Nah, siapa di antara Anda yang punya buku agenda? Hari ini saya mesti ngapain? Mau prospek berapa orang? Besok mau ngapain? Hadiri BOP. Hari Kamis mau ngapain? Kita harus training, bahannya ini, topik pembicaranya ini, apa yang what we need to learn, apa yang harus kita pelajari ini. Siapa yang memiliki itu? Ya, ada satu. Very good. I will, the lady, you come on the front, I will give you $20. $20. Big deal. You know, at the beginning of the year, you write down on your daily calendar how much money you want to make this year.
Ya. Okay? Jadi setiap hari Anda harus tuliskan ke buku harian Anda berapa banyak yang Anda mau capai. Berapa downline, berapa platinum, berapa box Apple, mesti. Dan kalau divide into 12 months, dan berapa satu bulan, berapa you want to prospect, berapa how much you recruit, how much leader, how much platinum. Jadi dalam buku itu Anda harus punya perencanaan. Dalam 1 tahun, berapa platinum, berapa downline, berapa leader. Nah sekarang kita punya sistem baru. Anda mau mencapai senior master, grand master, atau yang filantropis cuma 3 orang. And then you write down your appointments, your prospects. Next time I will come for maybe 1 full day training on all the details. Yeah? Jadi ya, karena hal ini penting sekali, Mami Susan bersedia untuk memberikan training bagaimana menulis perencanaan harian ini, buku agenda ini. See, this is why we should evaluate, to help us see where we are going, to improve, to see what our strong sides are. I'm not gonna go in details anywhere. And the last one is smile. Yang terakhir adalah smile, itu artinya senyum. What is smile in English? Senyum. Senyum. Mesti kita senyum daw. Money will not come to you kalau begini ka na. Sebetulnya ya. Okay. Remember these facts. We smile 40 times when we are little. Kalau waktu kita kecil, 40 kali. Kita sudah dewasa, 20 kali aja. Kenapa? Kenapa dong? Ya? Tapi muscle kita, only 17 muscles to smile and 43 to frown. So, kita cepat tuwe, mesti, Nah, ini saya kasih tahu ya, ini lucu sekali ya. Pada saat Anda senyum, hanya 17 otot yang bekerja. Pada saat Anda cemberut, bete, frowning itu cemberut, throwing tantrum, ya. Itu sampai 43 otot. Makanya orang yang suka cemberut, kata Mami Susan, cepat tua. Then babies smile in the womb. Women smile more than men. Smiling is maybe you can just read it after me. I mean you can just translate it. Cepat. Ayo kita kasih tahu. Ya. Bayi itu senyum di dalam janin, ya. Perempuan, ini saya tidak setuju. Perempuan lebih banyak senyum dari laki-laki. Saya tidak setuju. Ayo tulis. Perempuan banyak kebetutnya loh. Kecuali laki-lakinya berjiwa, perempuan itu beda ya. That's why men die faster than women. Cepat mati cowok. Cewek kan senang aja. Because we like shopping. Men also like shopping. We are shopping houses. Agree? Okay. Senyum itu bahasa universal. Ya, senyum itu semua bangsa suka. Ya, senyum itu menyebabkan Anda menjadi lebih tampan, lebih cantik. Asal giginya jangan keluar, jatuh. Ya, pada saat Anda tertawa, otot Anda akan relax. Ya, tertawa juga mengembalikan energi. Tertawa juga melancarkan peredaran darah. Ya, tertawa itu melepaskan zat endorfin. Zat endorfin ini membuat Anda lebih tahan terhadap sakit, ya, terhadap rasa sakit, ya. Nah, ketawa itu menandakan Anda itu adalah makhluk sosial. Anda itu memiliki satu sama lain, ya. Senyum itu menular, ya, menyular dan tak dapat ditahankan. Makanya ada yang 5 orang senyum, yang lain juga senyum, kecuali yang cembetut. Satu cembetut, belum tentu semuanya cembetut ya. And so, smile is an opening line. Kalau kita smile, sudah kita bisa terbuka perspektif itu. Tapi jangan smile kalau kita pergi dengan orang mati, kan? Nanti marah orang-orang itu. Okay, so that's it for today. Thank you for inspiring me, and I hope I